Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas dua operator sebagai tambahan dari 3 operator yang kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita membahas ada negasi, konjungsi, dan juga disjungsi. Nah, dua operator lainnya yang hari ini kita bahas adalah implikasi dan implikasi. Nah, bagaimana implikasi dan implikasi ini bisa menggabungkan proposisi-proposisi, kemudian bagaimana tabel kebenarannya, kita akan lihat pada video kali ini. Jadi yang pertama yaitu implikasi. Jadi implikasi ini nantinya akan menggabungkan dua proposisi, yaitu misalnya P dan Q. Nah, bentuk umum dari proposisi yang digabungkan oleh implikasi ini adalah jika P maka Q. Nah, ini bentuk umumnya. Kemudian nama lain dari implikasi ini yaitu bisa disebut juga dengan proposisi bersyarat, kondisional, atau hipotetikal dengan lambang tanda panah, gitu ya, anak panah. Nah, misalnya jika P maka Q, maka dilambangkan dengan ini ya, jika P maka Q. Proposisi P disebut dengan hipotesis atau bisa antecedent, premis atau kondisi, dan Q biasa disebut dengan konklusi atau konsekuen. Jadi untuk membuat suatu kalimat yang merupakan implikasi, maka ya kita tambahkan jika sebelum pernyataan pertama dan juga maka sebelum pernyataan kedua. Bagaimana dengan nilai kebenaran dari implikasi ini? Jadi ketika dua proposisi atomik atau dua proposisi digabungkan oleh implikasi, maka ada tabel kebenaran yang menentukan nantinya nilai dari proposisi yang digabungkan tersebut. Jadi yang perlu diingat di sini, jika P dan Q adalah dua proposisi, maka P implikasi Q bernilai salah jika P benar, Q salah, gitu ya. Itu yang perlu diingat. Jadi hanya bernilai salah ketika P benar, Q salah, gitu ya. Bentuk yang lain, benar-benar, salah benar, atau salah-salah, maka ia akan bernilai benar, seperti itu. Selain dari yang tadi, jika P benar, Q salah. Nah, ini tabel kebenarannya. Hanya bernilai salah ketika P-nya benar, Q-nya salah, ya. Selain itu, dia akan bernilai benar, gitu ya. Benar-benar, salah benar, ataupun salah-salah, seperti itu. Nah, bagaimana analogi gitu ya untuk melihat bahwa memang aturan pada implikasi ini masuk gitu ya, analoginya gitu ya, untuk mempermudah kita memahami. Jadi misalnya ya saya gitu sebagai dosen, misalnya di awal perkuliahan menyatakan jika nilai akhir nantinya 80 atau lebih, jika nanti nilai akhir Anda itu setelah digabungkan mungkin dengan berbagai komponen nilai itu adalah 80 atau lebih, maka Anda akan mendapat nilai A gitu ya untuk mata kuliah ini. Nah, itu pun juga mungkin yang berlaku di mata kuliah lain ya, tapi kita khususkan mata kuliah ini misalnya ya. Nah, pernyataan dosen ini bisa kita tinjau dari 4 kasus gitu ya. Yang pertama misalnya ya, di sini ternyata nilai Anda itu di atas 80 gitu ya, hipotesisnya benar. Kemudian Anda diberikan nilai A untuk kuliah tersebut gitu ya, konklusinya juga benar gitu ya. Pada kasus ini dosen itu ya sesuai dengan apa yang dikatakan benar lah dosen tersebut gitu ya. Seperti apa yang dikatakan gitu ya, sudah dapat
80 ke atas gitu ya, dan kemudian diberikan nilai A. Nah, bagaimana kasus kedua sekarang? Nah, nilai akhir Anda ini di atas 80, ya, berarti benar kan? Nah, ini tetapi Anda tidak mendapat nilai A, salah gitu ya. Nah, sehingga pada kasus ini dosen Anda salah gitu ya, keseluruhannya berarti salah, kalau sebelumnya kan benar. Nah, ini yang analogi yang menunjukkan implikasi ini bernilai salah ketika ini yang terjadi ya, nilai akhir Anda itu sudah benar di atas 80 gitu ya, tapi Anda tidak mendapat nilai A gitu ya, berarti kan benar kemudian salah gitu ya, tidak mendapat nilai A tadi, sehingga dosen Anda ini berbohong gitu ya, pernyataannya seperti yang dinyatakan sebelumnya itu salah gitu ya. Kemudian kasus ketiga, nilai akhir Anda di bawah 80 gitu ya, dan Anda pun mendapat nilai A. Nah, ini menguntungkan gitu ya bagi mahasiswa. Pada kasus ini dosen mungkin tidak bisa dikatakan salah gitu ya. Bisa jadi ada faktor lain yang dilihat juga gitu ya, mungkin keaktifan di kelas misalnya, atau kerajinan, atau mungkin keseluruhannya bagus tapi mungkin ada satu nilai dilihat itu menurun misalnya gitu ya, itu juga bisa jadi pertimbangan, sehingga pada kasus ketiga ini ya benar gitu ya, dosen tidak salah juga kalau misalnya tetap memberikan nilai A gitu ya. Kemudian kasus keempat, nilai akhir Anda di bawah 80, Anda tidak mendapat nilai A, ya ini juga benar ya, karena hipotesis tadi salah, konklusinya salah gitu ya. Nah, ini analoginya ya, analogi dari implikasi jika dicontohkan dengan kondisi yang ada gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ya kaitannya dengan implikasi ini di bahasa kita sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, biasanya implikasi itu hubungan sebab akibat gitu ya. Nah, misalnya jika suhu mencapai 80 derajat Celcius maka alarm berbunyi. Nah, ini kan sebab akibat. Nah, itu yang biasa kita ketahui di bahasa Indonesia. Tetapi pada logika atau penalaran matematik yang seperti kita pelajari, implikasi itu tidak terikat dengan aturan atau hubungan sebab akibat. Jadi bisa saja antara P Q gitu ya, jika P maka Q ini tidak ada hubungannya, tetapi nanti kita lihat nilai dari proposisi tersebut. Misalnya ya, jika Paris adalah ibu kota Prancis, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini yang kita perhatikan adalah proposisi masing-masing ya. Paris adalah ibu kota Prancis ini kan benar ya. 1 plus 1 ini sama dengan 2 itu juga benar, sehingga nilai implikasinya juga benar ini, karena benar gitu ya. Ini yang dimaksudkan, walaupun di sini tidak ada hubungan antara Paris ibu kota Prancis dan 1 tambah 1 sama 2 ini, tetapi dengan aturan logika ya kita harus menyatakan bahwa implikasi ini bernilai benar. Jadi tetap valid ya, meskipun tidak ada kaitannya. Yang contoh yang lain juga, misalnya jika Paris ibu kota Prancis, maka 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini tetap dimasukkan gitu ya, tetap sebagai suatu implikasi, suatu pernyataan atau proposisi majemuk di sini dengan nilai salah gitu ya. Karena di sini Paris ibu kota Prancis itu kan benar, 1 plus 1 sama dengan 3 ini salah. Itu benar salah, implikasinya bernilai salah, seperti itu ya. Itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian ada notasi-notasi lain. Nah, ini implikasi ini memiliki banyak notasi yang mewakili di dalam suatu kalimat, sehingga tidak hanya jika P maka Q saja ya.
Bisa saja nanti di kalimat itu diwakili oleh kata kunci yang lain, tetapi tetap kita bisa arahkan menjadi jika P maka Q ini gitu ya. Nah, misalnya yang pertama ini kan sudah umum ya, jika P maka Q. Kemudian jika P, Q, P mengakibatkan Q, P hanya jika Q, P syarat cukup agar Q, Q jika P, Q syarat perlu bagi P, Q bila mana P. Nah, ini nanti penting untuk diketahui notasi ini atau bentuk-bentuk ini, karena nanti kita harus bisa menerjemahkan dari kalimat yang diberikan. Untuk membentuk ke notasi logika, kita harus tahu P itu mana, Q itu mana gitu ya. Nah, karena di sini kan berbeda-beda. Bisa saja P-nya itu sebelum kata kunci ini, atau P-nya bisa saja setelah kata kunci ini gitu ya. Yang 6, 7, 8 itu kan P-nya setelah kata kunci ini ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kita lihat contoh. Nah, ini contoh-contoh implikasi dengan berbagai macam ininya apa namanya? Bentuknya gitu ya. Yang pertama, jika hari hujan maka tanaman akan tumbuh subur. Nah, ini kan jika P maka Q ya, udah jelas. Jika tekanan gas diperbesar maka mobil melaju kencang. Nah, ini juga jika P maka Q. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik gitu ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di sini adalah mengakibatkan ini ya. Mengakibatkan ini merupakan kata kuncinya. Nah, bagaimana identifikasi P-nya di sini? Maka kita lihat bentuk awal tadi gitu ya. Bentuk-bentuk yang tadi. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Misalnya mengakibatkan itu P mengakibatkan Q, berarti kita identifikasi ini adalah P. Permukaan air laut ini adalah Q-nya gitu ya. Oke, jadi PQ gitu ya. Kemudian orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Nah, jika di sini kata kuncinya ya, jika kita lihat, jika ini adalah yang nomor 6, Q jika P gitu ya. Berarti ini Q, ini P gitu ya. Nah, kemudian syarat cukup agar pom bensin itu meledak adalah percikan api rokok. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, syarat cukup agar pom bensin itu meledak adalah percikan api dari rokok ya. Syarat cukup ini apa ya? Kita lihat. Syarat cukup itu adalah P, syarat cukup agar Q gitu ya. P syarat cukup agar Q. Tapi di sini kalimat ini dimulai dari syarat cukup agar gitu ya. Ternyata dimulai dari syarat cukup ini, sehingga ini dimodifikasi ya, berarti P syarat cukup agar Q. Nah, setelah kata kunci syarat cukup agar ini adalah Q ya, tadi ada Q. Nah, ternyata yang di depan ini dimodifikasi, ditaruh di belakang. Jadi syarat cukup agar pom bensin itu meledak adalah percikan api rokok. Nah, setelah adalah ini adalah P-nya gitu ya. P-nya gitu ya. Nah, sehingga ketahuan di situ mana P, mana Q-nya. Syarat perlu untuk dapat memainkan Pokemon Go adalah mempunyai HP dengan spesifikasi tinggi. Nah, ini Pokemon Go ini boomingnya beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang kan Mobile Legends atau mungkin game-game yang sekarang PUBG gitu ya. Kata kuncinya di sini adalah syarat perlu ya, syarat perlu untuk gitu ya. Jika kita lihat Q syarat perlu bagi P ya, Q syarat perlu bagi P. Sehingga setelah kata kunci ini, syarat perlu untuk ini
maka ini adalah P-nya gitu ya. Karena tadi kan key syarat perlu P. Nah, yang kita lihat di sini ya sama seperti contoh sebelumnya ya. Setelah adalah inilah kemudian ada key-nya gitu ya. Key-nya ini kan sebenarnya bisa ditaruh di depan ya. Nah, di sebelum syarat perlu ini. Tetapi di sini dimodif ditaruh di setelahnya gitu ya. Nah, kemudian banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi. Nah, bila mana ini bentuknya Ki bila mana P, itu yang terakhir ya, nomor 8. Ki bila mana P, maka banjir bandang ini merupakan Ki-nya, hutan ditebangi ini adalah P-nya gitu ya. Terjadi bila mana hutan ditebangi, seperti itu ya. Nah, ini bentuk-bentuk kalimat yang ternyata merupakan suatu implikasi yang nantinya bisa kita bisa kita identifikasi gitu ya, dengan bentuk-bentuk sebelumnya itu kita bisa identifikasi mana P-nya untuk membentuk implikasi secara umum untuk memudahkan berikutnya nanti. Oke, semoga bisa diikuti. Ini adalah contoh ya, contoh dari ini contoh jadi ini merupakan contoh bagaimana kita bisa membuat notasi ya, notasi dari implikasi yang nantinya diberikan suatu kalimat, kemudian kita tentukan mana P, mana Q-nya gitu ya, sehingga kita bisa bentuk notasinya gitu ya, karena akan menentukan sesuai dengan bentuk-bentuk yang sebelumnya kita pelajari. Nah, kita lihat ya, misalnya di sini diberikan proposisi X, Anda berusia 17 tahun, Y, Anda dapat memperoleh SIM, seperti itu ya. Nah, nyatakan proposisi berikut ke dalam notasi implikasi, gitu. Yang A ini hanya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Syarat perlu agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Jika Anda tidak dapat memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Anda tidak dapat memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun. Gitu ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama, hanya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Nah, yang perlu diidentifikasi dari kalimat ini adalah kata kuncinya. Di sini hanya jika, gitu ya. Hanya jika, maka, gitu ya. Hanya jika, maka. Ini kata kuncinya. Sehingga notasi jika P maka Q ini bisa dibaca salah satu bentuknya kan. Kata kuncinya adalah P hanya jika Q, gitu ya. P hanya jika gitu ya. P hanya jika Q gitu ya. Sehingga hanya jika ini diperhatikan, setelah hanya jika ini tadi adalah Q di sini ya. Nah, ini adalah Q. Anda berusia 17 tahun ini adalah Q-nya. Berarti P-nya adalah Anda dapat memperoleh SIM. Ini adalah P-nya gitu ya. P-nya. Nah, ini hasilnya P, ini Anda dapat memperoleh SIM. Q adalah Anda berusia 17 tahun, di mana di soal ini Anda dapat memperoleh SIM itu adalah Y, Anda berusia 17 tahun adalah X. Sehingga notasi akhirnya di sini adalah P-nya itu selalu di kiri ya, P-nya itu adalah Y,
Anda dapat peroleh SIM, implikasi terhadap X. Key-nya itu adalah X ya. Anda berusia 17 tahun. Nah, ini hasil notasinya. Contoh berikutnya, syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Nah, syarat cukup sekarang sebagai kata kunci ya, syarat cukup P syarat cukup key ya. P syarat cukup key berarti setelah kata kuncinya syarat cukup agar ini, maka ini adalah key-nya gitu ya. Kemudian Anda berusia 17 tahun ini adalah P-nya ya. Gitu ya. Nah, jadi ini hasilnya P itu Anda berusia 17 tahun, key-nya itu adalah Anda dapat memperoleh SIM. Jadi ini bentuk umumnya gitu ya. Jadi bentuk umumnya kan ini kan. Nah, setelah disesuaikan dengan kata kunci itu didapatkan P-nya Anda berusia 17 tahun yang mana itu adalah X. Key-nya itu adalah Anda dapat memperoleh SIM yang mana itu adalah Y gitu ya. Sehingga lambangnya atau notasinya itu adalah X implikasi terhadap Y. Seperti itu. Begitupun yang lain, syarat perlu. Syarat perlu itu, nah ini key syarat perlu untuk P gitu ya. Nah ini bentuk syarat perlunya, berarti key-nya itu sebelum kata syarat perlu, P-nya setelahnya gitu. Nah karena di sini dimulai dari syarat perlu, berarti ini adalah P-nya. Kemudian setelah adalah ini Anda berusia 17 tahun itu adalah key-nya gitu ya. Nah, sehingga P-nya itu adalah Anda dapat memperoleh SIM. Anda dapat memperoleh SIM itu adalah Y. Kemudian Anda berusia 17 tahun itu adalah X gitu ya. Sehingga bentuk notasinya adalah jika P maka Q, yaitu jika Y maka X gitu. Ini jika Anda tidak dapat memperoleh SIM maka Anda tidak berusia 17 tahun. Nah, ini bentuknya sudah kelihatan ya. Jika maka ya, jika Anda tidak dapat memperoleh SIM tetapi di sini ada negasi tidak dapat memperoleh SIM berarti itu negasi Y, tidak berusia 17 tahun berarti itu negasi X, sehingga hasil notasi logikanya seperti ini. Anda tidak dapat memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun. Nah, bila mana ini tadi Q, bila mana P. Q bila mana P berarti sebelum bila mana ini adalah Q, setelahnya itu adalah P. Tapi karena di sini ada kata tidak dan kata belum, berarti ini adalah negasi, ini adalah negasi gitu ya. Kita cocokkan. Nah, tidak dapat memperoleh SIM itu adalah Y gitu ya. Sehingga ini menjadi negasi Y. Belum berusia 17 tahun itu adalah negasi P, berarti itu negasi X, sehingga hasil negasi atau hasil notasinya ya ini negasi X implikasi terhadap negasi Y. Nah, memang ini lumayan perlu diperhatikan ya bagaimana kita menerjemahkan implikasi ini yang memang paling banyak kata kuncinya di kalimat, sehingga soal itu bisa diberikan dalam bentuk macam-macam, tetapi dengan pengetahuan yang kita miliki tadi ya kita bisa menerjemahkannya ke dalam notasi logika. Nah, ini contohnya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di forum yang ada di Beraja yang saya siapkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh saja, misalnya P, Pak Ali adalah seorang haji, Q, Pak Ali adalah seorang muslim, maka penyelesaiannya jika Pak Ali adalah seorang haji, maka dia seorang muslim.
Hari hujan, Adi membawa payung gitu ya. Benar atau salahkah pernyataan berikut jika diimplikasikan? Hari benar-benar hujan dan Adi benar-benar membawa payung. Berarti ini sama-sama benar ya, berarti nilainya benar. Hari benar-benar hujan tetapi Adi tidak membawa payung. Nah, berarti ini benar. Salah berarti keseluruhannya bernilai salah. Hari tidak hujan tetapi Adi membawa payung. Nah, berarti ini hari tidak hujan tetapi Adi membawa payung salah. Benar ya, menjadi benar. Hari tidak hujan dan Adi tidak membawa payung. Ini salah-salah berarti benar gitu ya. Hanya di pertanyaan kedua implikasi bernilai salah. Nah, ini penyelesaiannya. Berikutnya kita akan lihat biimplikasi. Jadi biimplikasi ini sesuai dengan namanya, di sini ada bi ditambah dengan implikasi ya. Jadi di sini ada dua implikasi dalam satu pernyataan atau proposisi. Hanya P dan Q ketika diimplikasikan maka nanti akan dihubungkan oleh kata kunci jika P ini ya, P jika dan hanya jika Q dinotasikan dengan panah dengan dua arah gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi jika dan hanya jika. Jadi bagaimana nilai kebenaran dari biimplikasi ini? Jadi P dan Q digabungkan oleh biimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sama gitu ya. Nah, nilai kebenaran yang sama artinya bisa sama-sama benar atau bisa sama-sama salah gitu ya. Nah, itu yang menjadi nilai benarnya gitu ya. Nah, jika berbeda P Q bernilai berbeda maka itu adalah implikasi yang salah. Tabelnya kita lihat. Nah, ini benar-benar benar, benar salah-salah, salah-salah benar, salah-salah benar, salah benar, salah gitu. Nah, ini perlu diperhatikan di sini bernilai benar ketika nilainya sama. Benar, 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 salah, salah. Nah, itu yang diperhatikan untuk implikasi. Nah, bagaimana kata kunci di kalimat P ekivalen Q? P adalah syarat perlu dan cukup bagi Q. Jika P maka Q dan sebaliknya. P if Q gitu ya. Nah, ini kata kunci yang mewakili biimplikasi di dalam suatu kalimat. Ya, ini contoh-contohnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, ini bentuk biimplikasi ya. Nah, kalau kita lihat ini benar berarti bernilai benar. Syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembaban udara tinggi. Nah, ini tadi syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembaban tinggi. Nah, ini P adalah syarat perlu dan cukup gitu ya. Seperti kalau kita tentukan PQ-nya berarti setelah syarat cukup dan syarat perlu ini adalah Q-nya. Berarti ini adalah P-nya ya, adalah ini adalah P-nya. Jika Anda orang kaya maka Anda mempunyai banyak uang dan sebaliknya. Nah, ini jelas ya. Jika P maka Q gitu ya. Kalau kita identifikasi PQ-nya. Bandung terletak di Jawa Barat if Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Nah, ini bentuk yang salah satu bentuk tadi ya yang mewakili biimplikasi tetapi memang jarang nanti kita gunakan. Nah, itu biimplikasi.
lebih mudah lah gitu ya. Kalau kita mengerti implikasi, berikutnya ya kita paham juga implikasi, karena ini istilahnya dua implikasi ya, digabungkan. Nah, di sini misalnya tuliskan proposisi majemuk berikut ke dalam bentuk P jika dan hanya jika Q gitu ya. Jika Anda membeli es krim, maka udara di luar panas, dan jika udara di luar panas, maka Anda membeli es krim. Syarat cukup dan perlu agar Anda memenangkan pertandingan adalah Anda melakukan banyak latihan. Anda naik jabatan hanya jika Anda punya koneksi, dan Anda punya koneksi hanya jika Anda naik jabatan. Jika Anda lama menonton televisi, maka mata Anda lelah, begitu sebaliknya. Kereta api datang terlambat tepat pada hari-hari saya membutuhkannya. Nah, ini kalimat-kalimat atau proposisi yang merupakan implikasi dengan berbagai kata kunci yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa identifikasi. Nah, soalnya adalah kita bentuk P jika dan hanya jika Q, bentuk utamanya kan ini kan. Nah, bagaimana kalimat-kalimat lain yang bentuknya lain ini bisa kita arahkan ke sini. Nah, ini adalah jawabannya, tentu saja dengan mengidentifikasi gitu ya. Jika Anda membeli es krim, maka udah, nah ini kan implikasi, dua implikasi digabungkan kan. Berarti ini P, maka udara setelah maka ini berarti otomatis adalah Q gitu ya. Nah, syarat cukup dan perlu agar Anda menangkan. Nah, tadi kan P syarat cukup dan perlu, ini berarti ini adalah Q-nya, ini adalah P-nya gitu ya. Anda naik jabatan jika dan hanya Anda naik jabatan hanya jika Anda punya koneksi, dan Anda punya koneksi hanya jika Anda naik jabatan. Nah, hanya jika tadi itu bentuknya di dalam suatu kalimat itu adalah P hanya jika Q gitu ya. P hanya jika Q, sehingga ini adalah P hanya jika, ini setelah hanya jika ini adalah Q gitu ya. Nah, ini pun kebalikannya karena gabungan dua implikasi ya. Jika Anda lama menonton televisi, maka mata Anda lelah, begitu sebaliknya. Berarti ini P, ini Q. Kereta api datang terlambat tepat pada hari-hari saya membutuhkannya. Nah, ini sebelumnya kita belum pelajari ya kata apa yang mewakili ini. Nah, tetapi nanti kita lihat. Nah, kalau seperti ini ya, ini ya P-nya, hari-hari saya membutuhkannya, ini adalah Q. Nah, bagaimana bentuk P jika dan hanya jika Q-nya? Nah, berarti tinggal dimasukkan gitu P-nya sebelum jika dan hanya jika Q gitu ya. Nah, ini jadi sudah ada P-nya tadi kan, P-nya kita identifikasi, sehingga tinggal kita masukkan ke bentuk P jika dan hanya jika Q. Nah, ini dia. Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara panas. Anda melakukan banyak latihan adalah syarat perlu dan cukup untuk dapat memenangkan pertandingan. Anda naik jabatan jika dan hanya jika Anda punya koneksi. Anda lama menonton televisi jika dan hanya jika mata Anda lelah. Kereta api datang terlambat jika dan hanya jika saya membutuhkan kereta itu. Gitu ya. Nah, yang B ini belum dirubah. Harusnya tadi P-nya di situ adalah memenangkan pertandingan. P-nya itu adalah melakukan banyak latihan. Q-nya adalah memenangkan pertandingan. Sehingga harusnya di sini adalah Anda melakukan banyak latihan gitu ya.
jika dan hanya jika dapat memenangkan pertandingan gitu ya. Nah, di sini kan tadi P-nya Anda melakukan banyak latihan jika dan hanya jika Anda memenangkan pertandingan. Seperti itu. Nah, jadi ini merubah ke dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Ini untuk diimplikasi ya. Dua garis saling berpotongan adalah tegak lurus, dua garis saling membentuk sudut 90 derajat. Dua garis saling berpotongan adalah tegak lurus jika dan hanya jika dua garis saling membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini ada hubungan ini ya, sebab akibatnya gitu ya. Nah, itu untuk dua operator tambahan lagi dari 3 sebelumnya, sehingga berikutnya sekarang kita tahu ada 5 operator yang menghubungkan proposisi-proposisi. Oke. Jadi harap dipahami untuk kelima operator ini karena seterusnya akan kita gunakan. Pembahasan berikutnya ada yang dinamakan dengan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Nah, ini kaitannya dengan tabel kebenaran yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, kita dapat menentukan tautologi, kontradiksi, dan kontingensi pada suatu proposisi nantinya dengan mengecek ya, dengan melihat dengan tabel kebenaran bagaimana nilai akhir dari tabel kebenarannya. Seperti apa kita akan lihat satu persatu. Yang pertama tautologi ini, jadi tautologi ini bentuk kalimat di mana selalu bernilai benar gitu ya. Tidak peduli bagaimana nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Kontradiksi sebaliknya ya, selalu bernilai salah, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Adapun kontingensi campuran ya, ada yang bernilai benar atau true dan juga ada yang bernilai salah atau false. Tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Nah, untuk melihat ya sebagai contoh dari bentuk-bentuk ini, kita di sini diberikan 1, 2, 3 soal. Kita lihat satu persatu. Ini P atau Q atau dalam kurung negasi P dan negasi Q gitu ya. Berarti di sini ada dua kurung itu P atau Q dan juga negasi P dan negasi Q. Untuk membuat tabel kebenaran ya kita lihat berarti ya. Di video sebelumnya juga ada kita bahas bagaimana membentuk tabel kebenaran. Nah, ini dalam bentuk animasi tabel yang bisa kita buat. Kita butuh PQ, negasi P, negasi Q, P atau Q, negasi P dan negasi Q, dan juga keseluruhannya gitu. P atau Q atau negasi P dan negasi Q. Kemudian kita isikan nilainya sesuai dengan pengisian yang sudah kita pelajari. Benar-benar salah-salah, benar salah, benar salah. Negasi P-nya berarti kebalikan, yaitu benar menjadi salah, salah menjadi benar, sehingga menjadi salah-salah benar-benar. Negasi Q kita balik sehingga menjadi salah benar, salah benar gitu ya. Ini. Dan P atau Q berarti kita dapatkan benar, 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 salah gitu ya. Ini salah ketika hanya keduanya salah ya. Kemudian negasi P dan negasi Q. Nah, berarti kita lihat kolom negasi P dan negasi Q ini yang kita operasikan. Salah dan salah ya salah, salah dan benar salah, benar dan salah salah, benar dan benar maka benar. Ini yang kita dapatkan. Nah, kemudian kolom terakhir ini adalah keseluruhan dari tabel atau proposisi yang kita cari, nilai keseluruhannya ya. Keseluruhannya di sini operator utamanya adalah disjungsi atau gitu ya. Sehingga kita lihat kolom ini kita operasikan dan kolom ini. Benar atau salah berarti benar.
benar atau salah juga benar, benar atau salah lagi benar, salah atau benar benar. Sehingga, nah inilah ya yang kita dapatkan. Karena setiap barisnya benar-benar, maka proposisi ini disebut tautologi ya. Ini adalah tautologi. Nah, itu jadi intinya kita bisa menggunakan tabel kebenaran, bisa membentuk tabel kebenaran, maka kita bisa dapat kesimpulan nanti. Apakah tautologi gitu ya. Soal berikutnya, nah ini P atau Q dan dikasih P dan dikasih Q. Hampir mirip sebelumnya, kalau sebelumnya itu ini disjungsi, karena sekarang konjungsi gitu ya. Berarti konjungsi ini lebih strict untuk nilai benarnya. Prosesnya sama ya. Nah, di sini hampir sama dengan soal sebelumnya. Kita perlu PQ, negasi P, negasi Q, P atau Q, negasi P dan negasi Q. Nah, yang terakhir sekarang kita perlu lihat yaitu tabel kebenaran untuk konjungsi ini. Kita lihat benar dan salah, salah, benar dan salah, salah, benar dan salah, salah, salah dan benar itu adalah salah juga. Sehingga semuanya, setiap barisnya ini ternyata bernilai salah ya. Kesimpulannya ini adalah kontradiksi gitu ya. Nah, karena semuanya salah. Berikutnya diberikan di sini lumayan panjang ini. Jadi ada implikasi ya, implikasi di sini. Jika, berarti ini ya. Jika ini kita baca lagi dulu, jika dalam kurung, jika P dan Q maka R maka P. Nah, bacanya lumayan susah, tapi kita bisa buat tabel kebenarannya. PQR. Oh, berarti di sini ada 3 proporsi atomik, sehingga kita perlu buat 8 baris tabel nantinya. Nah, ini kolomnya kita cari yang kita butuhkan. PQR, P dan Q, P dan Q implikasi R, dan keseluruhan ini ya, P dan Q implikasi R implikasi terhadap P. Kita isikan benar-benar, benar-benar, salah, salah, salah. Benar-benar, salah, salah, benar-benar, salah, salah. Benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Oke. P dan Q, berarti ini ya. Kolom 1 dan 2 ini benar-benar. Benar, 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 salah, salah. Benar, salah, 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 benar, salah, salah, benar, salah, 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 salah. Nah, ini yang kita dapatkan. Konjungsi di sini kan hanya benar-benar ketika keduanya benar-benar ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya kolom yang kita dapatkan ini P dan Q diimplikasikan terhadap R ya. Berarti ini ke sini ya. Kita lihat benar-benar, benar, benar, salah, salah ya, benar, salah, 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 benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, benar, salah, salah, benar. Nah, hanya satu tadi bernilai salah ketika benar implikasi terhadap salah, itu berarti salah ya. Nah, kemudian keseluruhan sekarang ya ini kita implikasikan terhadap P kolom pertama, sehingga benar-benar benar, salah, benar, benar, benar-benar benar, benar-benar benar, benar, salah, salah, benar, salah, salah, benar, salah, salah, benar, salah, salah. Nah, kesimpulannya adalah campuran ya. Ada kolom menilai benar, ada juga yang menilai salah, sehingga disebut dengan kontingensi. Nah, yang perlu diperhatikan
bisa saja nanti mungkin ini dari 8 baris ini ada 7 yang benar, 1 yang salah, maka itu tetap merupakan kontingensi karena campuran. Ataupun salahnya itu mungkin 7 baris gitu ya. Nah, hanya 1 benarnya, maka itu juga merupakan kontingensi gitu. Kebetulan di sini bagi rata benar dan salahnya yang 4 kolom 4 kolom. Nah, itu kontingensi di mana ada nilai campuran di situ, ada benar atau salah dari tabel kebenaran yang sudah kita buat. Jadi cukup mudah kita bisa tentukan, yang penting kita bisa membuat tabel kebenaran. Nah, video saya sebelumnya sudah tambahkan ya penjelasan bagaimana kita membuat tabel kebenaran. Itu harus dikuasai karena tetap akan kita gunakan setelahnya seperti itu. Nah, ini soal-soal ya, misalnya di sini terjemahkan notasi simbolik ini ke dalam kalimat yang sesuai gitu ya. Nah, ini kan apa namanya? Menerjemahkan ya. Sebelumnya juga kita sudah terjemahkan. P di sini adalah hari Rabu. Q, hujan turun. R, hari ini panas. Sehingga tinggal kita terjemahkan nantinya ya. Dan sesuaikan dengan notasi-notasi yang ada, operator-operator yang ada di sini gitu ya. Ada negasi masuk, ada konjungsi, ada disjungsi juga, kemudian ada implikasi dan ada biimplikasi. Nah, tinggal diterjemahkan. Nyatakan apakah setiap implikasi berikut benar atau salah. Nah, ini implikasi berarti kita sudah tahu kan tabel kebenarannya. Sekarang tinggal kita tentukan ini nilainya. Jika 2 tambah 2 sama dengan 4, maka 3 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini benar. Ini salah, berarti nilainya salah ya. 2 tambah 2 sama dengan 4, benar. 4 adalah bilangan prima, salah. Ini berarti ini salah. Jika Portugal menjuarai Euro 2016, maka Cristiano Ronaldo mencetak gol di final Euro 2016. Nah, ini benar ya. Euro 2016 Portugal yang juara. Tahun ini Italia yang juara ya. Harusnya Euro 2020 sih ya. Tapi dilaksanakan 2021 karena pandemi. Cristiano Ronaldo mencetak gol di final Euro, ini adalah salah ya. Nah, ada pemain lain yang ini mencetak gol sehingga nilainya ini adalah salah. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka tim Leicester City juara IPL 2016. Ini benar. Ini benar ya. Sehingga benar. Urusan Anda lancar jika dan hanya jika tidak ada uang pelicin. Nah, ini benar, ini salah. Tidak ada uang pelicin berarti ini salah gitu ya. Berarti pernyataan yang benar itu urusan Anda lancar jika dan hanya jika ada uang pelicin gitu ya. Nah, ini kebiasaan yang ada di kita gitu ya. Harus ada yang melicinkan dulu biar lancar gitu ya. Nah, ini soal ini kemudian ini tabel kebenaran lagi, ini sebagai tugas ya, sebagai tugas. Saya sudah merahkan ini. Ini tugas nanti yang akan dikumpulkan. Nah, jadi tugasnya dibuat di kertas, kemudian difoto, dibentuk dalam bentuk PDF, dan nanti dikumpulkan di Beraja. Nanti akan saya berikan tempat pengumpulan tugas. Jadi 3, 4, 6 ini ya. Gunakan tabel kebenaran untuk menunjukkan tiap notasi berikut apakah tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Nah, ini
sebagai tambahan tugas juga ya. Nah, 3 nomor yang merah ini yang dikerjakan, nah, yang lain juga boleh dikerjakan gitu ya. Caranya sudah ada sebelumnya, kita kita buat tabel kebenarannya, kemudian kita lihat kolom terakhir keseluruhan dari proposisi yang dibentuk itu, apakah ia masuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Nah, nanti ada tugas ya dari video ini. Nanti akan saya buatkan tempat pengumpulan tugasnya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika belum paham ya tinggal diputar ulang lagi, atau bisa memberikan pertanyaan melalui forum tanya jawab ya yang ada di Berajah. Supaya nanti bisa tersimpan dan bisa diikuti oleh teman-temannya yang lain. Oke, demikian untuk video kali ini. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.